A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita aturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang begitu banyak kita rasakan sampai detik ini. Dua nikmat terbesar Allah, nikmat iman dan Islam, alhamdulillah saat ini masih kita rasakan. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap memberikan kita dua nikmat ini sampai akhir hayat kita sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tema dari 2 pekan yang lalu kita mulai, masih tentang pembahasan fikih salat orang yang memiliki udzur. Salatnya orang yang memiliki udzur. Yang pertama yang kita bahas kemarin, tata cara sholat orang yang sakit, sudah kita bahas, yaitu diusahakan semampunya. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring di sebelah kanan atau sebelah kiri punggungnya, pinggang sisinya. Kalau tidak mampu maka sholat sambil terlentang menghadap kiblat. Diusahakan sebisa mungkin memenuhi seluruh rukun-rukunnya semampu dia. Ini bagi orang yang sakit tetap ada kewajiban sholat, tapi mendapatkan keringanan sholat semampu dia. Kemudian yang sedang kita bahas yang belum selesai, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sholatnya orang yang sedang dalam perjalanan. Sudah terbahas kemarin tentang masalah yang pertama, qasar, yaitu meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Hukum qasar ini sudah disepakati kebolehannya dari Al-Quran, ditunjukkan di surat An-Nisa ayat 101. Kemudian di hadis Nabi SAW pun juga diterangkan. Para sahabat Khulafaur Rasyidin pun juga mempraktekkan hal ini, yaitu ketika safar-safar mereka, sholat yang 4 itu diringkas jadi 2. Bahkan ada nukilan ijma' tentang hal ini.
akan kebolehannya. Kemudian tentang qasar di dalam safar ini ada beberapa aturan, yaitu yang pertama kita bahas tidak semua sholat diqasar. Yang mana saja? Yang 4 saja jadi 2. Adapun yang 2 yaitu subuh ataupun yang 3 maghrib nggak ada qasar padanya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita bahas kemarin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, tentang batas minimal safar. Seorang bepergian jauh dikatakan safar, dia disebut seorang musafir, boleh melakukan qasar setelah menempuh berapa kilometer perjalanan. Wallahu ta'ala alam. Kemarin kita bahas di sini ada beberapa pendapat. Kalau menurut pendapat yang ada di sini, seorang ketika menempuh jarak 16 farsakh atau dikonversikan ke mil menjadi 48 mil, kalau dikonversikan ke kilometer menjadi sekitar 80 kilometer, yaitu perjalanan dahulu 2 hari, perjalanan 2 hari onta dengan beban yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Maka seorang kalau sudah menempuh jarak ini dikatakan seorang yang sudah safar, boleh mengambil hukum qasar, meringkas sholat yang kita bahas sebelumnya. Kemudian tentang jenis safar yang dibolehkan untuk qasar mendapatkan keringanan, yaitu safar yang pertama mubah, seperti safar untuk berdagang, piknik ataupun yang lainnya. Mubah, boleh urusan berdagang, piknik termasuk urusan yang mubah. Atau safar yang wajib, yaitu safar untuk menunaikan ibadah seperti ibadah haji ataupun berjihad di jalan Allah. Atau yang ketiga safar yang sunnah, seperti safar untuk ziarah. Safar untuk ziarah. Adapun jenis safar yang keempat, safar yang haram, maka ini tidak mendapatkan keringanan qasar di dalam sholatnya. Jadi ini jenis safar yang ada keringanan untuk melakukan qasar di dalam sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan masalah yang berikutnya, masalah yang keempat. Hal yuqsaru man nawal iqamah, apakah boleh tetap mengqasar bagi orang yang sudah sampai di tempat tujuan safarnya, dia berniat untuk tinggal di sana. Ini pembahasan berikutnya. Diterangkan di sini, man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Seorang yang berniat untuk tinggal di tempat tujuan safar dia, maka di sini ada perincian. Jadi tidak satu hukum, ada perincian. Penjelasannya sebagai berikut. Barang siapa yang berniat safar, kemudian dia menempuh perjalanan, tiba sampai kota tujuan, dia berniat untuk tinggal di situ tidak berbatas waktu. Intinya pengen ke Jakarta cari kerja, pulang nggak tahu kapan. Intinya dia seperti itu. Niat tinggal secara mutlak, nggak ada batasannya. Maka kalau dia sudah sampai tempat tujuan, orang seperti ini lam yuqassir, tidak boleh mengqasar. Lin idamis sababil mubihi lil qasri fi haqqihi, karena tidak adanya sebab yang membolehkan dia untuk qasar di dalam hak dia. Karena dia niat untuk tinggal di sana, cari kerja atau yang lainnya. Ini ya, orang yang pertama. Orang yang kedua, wa kadzalika inna wal iqamata aktsara min arba'ati ayyam. Atau orang yang kedua ini, dia safar di tujuan nanti, dia berniat tinggal di sana lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Maka kalau seperti ini, kasusnya seperti yang pertama. Setelah 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasar lagi. Jadi misalkan saya punya kebutuhan dari Solo sini ke Jakarta, urusan saya di sana harus tinggal selama sepekan. Nah ini lebih dari 4 hari.
Nanti saya sampai di Jakarta, cari penginapan atau di rumah saudara. Hari pertama boleh mengqashar, hari kedua boleh mengqashar, hari ketiga boleh, hari keempat lebih nggak boleh lagi. Ini kasus yang kedua. Seorang yang berniat untuk tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari tidak berhak mengqashar. Alasannya apa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yuqassiru fiha wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin fa aqama ila yaumi tarwiyah fa shalla subha tsumma kharaja. Alasannya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau safar dari Madinah menuju Makkah untuk melakukan haji, beliau tiba di Makkah. Beliau sholat di sana itu 21 sholat. 21 sholat ini kalau kita hitung subuh 2, duhur 2, asar 2 yang diqashar, maghrib 3, kemudian isya 2. Ini beliau tinggal cuma 3 hari saja di sana. Kemudian beliau keluar dari Mekah menuju Mina di hari keempat. Jadi beliau cuma 3 hari saja. Beliau cuma 3 hari saja di Mekah. Kemudian di hari ke-8 yaitu hari Tarwiyah untuk melakukan manasik haji pertama kali, beliau keluar menuju Mina di subuh harinya. Faman aqama arba'ata ayyam aw aqalla mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atamma. Barang siapa yang tinggal 4 hari atau kurang dari itu seperti tinggalnya Nabi SAW, maka dia boleh mengqashar. Lebih dari itu atamma, dia harus menyempurnakannya. Jadi batasannya cuma 4 hari. Lebih dari itu dia harus menyempurnakan, alias sholatnya nggak boleh diqashar lagi. Ini jenis orang yang pengen tinggal yang kedua. Kalau tadi tinggal secara mutlak nggak tahu kapan balik, yang kedua lebih dari 4 hari. Kemudian yang ketiga, wa yuqassiru in aqama li hajatin bila niyatin iqamah fawqa arba'ati ayyam wala yadri mata tanqadi. Kasus yang ketiga, orang ini boleh mengqashar jika dia tinggal untuk keperluan tanpa ada niat untuk menetap, tapi ternyata keperluannya lebih dari 4 hari. Aslinya dia pengen ke Jakarta itu cuma 3 hari, Pak. Nggak ada niatan lebih dari itu. Ternyata setelah di sana urusannya panjang. Mungkin kantornya tutup, ketemu saudaranya enggak. Ternyata lebih sampai 4, 5, 6, 7. Ini nggak ada niatan di awal. Aslinya niatannya cuma 3 hari selesai pulang. Ternyata nggak selesai sampai 6, 7 hari. Orang seperti ini boleh mengqashar sampai keperluannya selesai di sana. Jadi ini jenis yang ketiga. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau boleh kita ringkaskan tentang hal ini. Seorang ketika dalam perjalanan safarnya, di awal berangkat kemudian di tengah perjalanan, ini sepakat ya para ulama boleh mengqashar. Di dalam perjalanan ini, sepanjang perjalanan boleh mengqashar. Ketika sampai di tempat tujuan, lah ini ada beda pendapat. Tinggal di sana berapa lama? Kalau tinggalnya 1, 2, 3, 4 hari, ini berhak mengqashar, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata niatannya tinggal lebih dari itu, bahkan dia punya niatan tinggal nggak jelas selama berapa hari, tapi pengennya di Jakarta dulu, nggak tahu dapat kerja atau enggak, intinya dia pengen tinggal di sana, maka orang yang seperti ini tidak berhak mengqashar lagi setelah lewat dari 4 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan yang keempat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah, masalah yang kelima, al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamu shalah. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita sebagai musafir itu berhak mengqashar. Tapi ada keadaan-keadaan
tertentu di saat itu kita harus wajib sempurna alias itmam, tamam, nggak boleh dikosor. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, idza i'tammal musafiru bi muqimin fayalzamuhu itmam. Jika seorang musafir dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka wajib bagi musafir ini menyempurnakan sholatnya 4, nggak boleh dikosor. Contoh, kita sudah sampai atau di tengah perjalanan kita mampir di masjid, ternyata di situ ditunaikan sholat berjamaah pas duhur, kita datang di situ langsung masuk jadi makmum. Imam tentu penduduk asli situ, sholatnya sempurna 4 rakaat. Maka kita sebagai musafir meskipun berhak mengkosor, ketika masuk jemaah seperti ini wajib itmam juga, nggak boleh dikosor. Nanti nggak boleh imam dari awal kita bareng ya masuk ya, imam duduk tahiyat awal, berdiri rakaat ketiga kita salam, nah itu nggak boleh. Kita harus ikut berdiri juga melengkapi rakaat ketiga dan keempat. Ini tentang kasus yang pertama, musafir berhak kosor tapi harus sempurna gara-gara bermakmum dengan imam yang mukim. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilan imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Imamnya berdiri kok malah kita salam. Nah, ini tentu tidak tepat. Dan juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau ditanya apakah ketika beliau ditanya tentang seorang musafir sholatnya sempurna ketika bermakmum dengan imam yang mukim, beliau mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim, itu adalah ajarannya Abul Qasim, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh menyelisih imam tatkala itu, harus ikut sempurna. Ini yang pertama. Kasus yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqimun. Kasus yang kedua, seorang musafir yang berhak qashar tapi hak wajib itmam, yaitu tatkala dia bermakmum dengan imam yang dia ragu-ragu. Imam ini musafir atau mukim? Ya mungkin jemaah awal sudah selesai ya. Jemaah awal sudah selesai. Kemudian ada jemaah kedua dibikin di masjid itu, di masjid yang dia singgah. Dia ragu-ragu, ini imamnya siapa ini? Imamnya ini orang asli sini atau orang yang perjalanan kayak saya? Fa idza dakhala fi sholati khalfal imamin wala yadri huwa musafirun am muqim ka'an yakunu fil matari wa nahwihi fa innahu yalzamuhu itmam li'anna al-qasra la budda lahu min niyatin jazimatin. Alasannya ini Pak, jika dia masuk ke sebuah sholat jamaah jadi makmum, dia nggak tahu imam ini musafir nanti sempurna, nanti dikosor atau mukim nanti sempurna, dia nggak tahu. Seperti seorang yang di bandara atau di masjid-masjid yang di pinggir jalan itu nggak kenal imamnya ini siapa, maka wajib harus punya niatan itmam. Kenapa? Kalau dia mau mengkosor, kosor itu butuh niat yang pasti. Adapun ragu-ragu, maka dia harus kembali ke asal sempurna, yaitu zuhur ya 4, jangan niat 2. Nah, gitu. Ini kasus yang kedua. Kalau mau Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, solusi ya biar nggak ragu-ragu ya, jamaah ini siapa sih? Bikin jamaah ini imamnya siapa? Nggak kenal, ya udah biar selesai dulu. Biar selesai dulu, nanti kita sholat sendiri bareng rombongan kita qashar. Nah itu jelas, wallahu ta'ala alam. Ini kasus yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, keadaan yang ketiga, seorang yang musafir tapi harus wajib sempurna, enggak boleh qashar dalam sholatnya, yaitu idza dzakara sholata hadirin fi safari
jika dia teringat sholat yang dahulu sebelum safar lupa, belum dikerjakan, teringat baru ketika safar. Contoh di sini, karajulin musafirin, seperti seorang yang safar, fi asna'i safarihi tadzakkara annahu shalat dhuhra fi baladihi bi ghairi wudu'in. Dia tadi sebelum berangkat atau di perjalanan dia sholat duhur, sudah sholat duhur. Ketika safar baru teringat, pas sholat duhur tadi masih di rumah ya, masih di Solo dia sudah sholat duhur 4. Ketika di perjalanan dia teringat tadi saya sholat duhur lupa wudhu, atau pas di perjalanan dia baru teringat kayaknya tadi saya belum sholat duhur pas masih di Solo, kan belum boleh dikosor. Syarat boleh kosor itu Bapak Ibu sekalian, meskipun kita jadwal berangkat nggih Solo ke Jakarta, sudah pesen tiket, berangkatnya masih isya nanti, itu kita nggak boleh dikosor isya nanti karena kita masih di Solo ini, karena kita masih di Solo. Jam perjalanan jam 8 ya, kita isya masih di Solo. Bolehnya mengqashar itu disebutkan oleh para ulama tatkala seorang sudah keluar dari kotanya, jadi sudah sampai habis Solo pun tinggi Pak, mau ke Jakarta habis Solo kotanya mana? Klaten apa Seragen? Oh Semarang, kejauhan nih Pak. Intinya sudah keluar dari Solo, lah dia baru boleh mengqashar. Lah ini kasusnya ketika sudah di tengah perjalanan safar dia teringat tadi pas sholat duhur belum wudu, atau malah tadi kayaknya belum sholat duhur tadi saya pas berangkat. Kalau seperti ini, hada huna yalzamuhu an yusalliha tammatan. Ini harus sholatnya sempurna, karena dia tadi pas duhur itu masih di Solo, belum boleh mengqashar. Teringatnya pas sedang safar di tengah perjalanan, tetap harus dikerjakan sempurna. Duhur tetap harus 4, nggak boleh dikosor. Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat jika dia ingat, yaitu sholat sebagaimana asalnya. Kalau asalnya belum boleh dikosor ya tetap jangan dikosor meskipun dia sedang safar. Ini kasus yang ketiga. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kasus yang ketiga. Jarang ya ini ya, tapi kalau nanti terjadi insya Allah kita sudah tahu. Kemudian kasus yang keempat, keadaan yang keempat, seorang musafir tapi wajib harus sempurna di dalam sholatnya. Yang keempat disebutkan di sini, idza ahramal musafiru bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha. Jika seorang musafir dia sudah takbiratul ihram dengan sholat yang wajib sempurna, kemudian batal sholatnya, dia nanti jamaahnya sudah selesai, dia nanti wudu ngulang lagi. Ini dicontohkan seperti seorang musafir kasus yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian. Dia ada imam mukim jamaah, dia masuk, maka sempurna ya, harus sempurna. Karena imamnya mukim 4, dia musafir sebagai makmum. Lah ternyata sebelum sholat ini selesai batal, jamaahnya tetap melanjutkan jamaahnya, imam dan makmum yang lain tetap lanjut, dia batal keluar wudu lagi, atau mungkin ke kamar mandi selesaikan keperluannya, balik. Lah jamaahnya selesai. Kasus seperti ini, orang musafir seperti itu, dia ketika itu sholat sendiri kan ya, wallahu ta'ala alam, ketika mengulang sholatnya ini setelah batal wajib untuk sempurna. Alasannya bali annaha i'adatu sholatin wajibatil itmam, karena dia mengulang sholat yang tadi wajib dia sempurna.
karena dia tadi masuk di belakang imam yang mukim sempurna, batal. Ketika balik lagi sholat sendiri, dia harus wajib sholat sempurna juga. Tidak boleh, wah sholatnya serampungi, aku kan musafir tak kosor, nggak boleh. Tadi kan kamu ikut situ, kemudian batal, ngulangi lagi sholatnya setelah wudhu kembali, maka harus sempurna juga. Wallahu ta'ala alam. Ini kasus yang keempat. Mungkin ini juga jarang ya, jarang. Tapi kalau nanti suatu ketika kasus ini muncul ya insya Allah sudah tahu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bahas tadi. Kapan seorang musafir itu wajib sempurna dalam sholatnya, tidak boleh dikosor? Idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil istitana. Jika seorang musafir niat untuk mukim, tinggal di tempat tujuan atau tinggal di sana lebih dari 4, maka setelah itu dia tidak dihukumi seorang yang musafir lagi, boleh mengqashar dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, selesai ya bagian yang pertama tentang sholat musafir qashar, yaitu ditutup dengan pembahasan keadaan-keadaan yang mana musafir tidak boleh mengqashar gara-gara beberapa kondisi tadi. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan sanian, bagian kedua sholatnya orang yang musafir itu al-jam'u bainas salataini, menjamak, menggabungkan di antara dua sholat. Wa fihi masail, di dalam hal ini ada beberapa masalah, insyaallah ringan ini. Mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi masyru'iyatil jam'i bainas salataini wa man yubahu lahu dzalika. Di dalam pensyariatan bolehnya menjamak dua sholat, dan siapa saja orang yang boleh melakukan jamak ini. Kemudian di sini dibahas nggak mesti safar ya, catatan. Safar itu haknya yang pertama tadi qashar. Adapun jamak nggak mesti safar. Seorang yang mukim pun seperti kita bisa dijamak kalau nanti ada kebutuhan yang akan kita bahas. Kita bahas yang tentang orang yang safar dulu. Yubahu bis safari alladhi tuqsaru fihi shalah al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya'i fi waqti ihdahima. Boleh bagi orang yang safar di dalam qashar dia menggabungkan dua sholat. Yang pertama duhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya digabung di waktu salah satu dari keduanya. Bisa di awal duhur asar, di waktu duhur azan duhur berkumandang, kita sholat duhur, kemudian habis itu iqamat lagi, iqamat saja ya untuk asar. Jadi untuk asar nggak perlu azan, cukup iqamat saja. Nanti kalau nggak bisa di awal, berarti di akhir jam 5 ternyata baru sampai, turun dari kendaraan kita, sholat duhur sama asar. Dikerjakan yang mana? Ya duhur dulu adzan, kemudian iqamat, sholat duhur 2 rakaat, selesai iqamat lagi, berdiri untuk sholat asar 2 rakaat. Itu jamak takhir kalau itu. Maghrib sama isya juga seperti itu, bisa dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Ini berdasarkan hadis Mu'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zaygi syamsi akhara dhuhra hatta yajma'uha ila al-asri yusallihima jami'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Tabuk, ketika beliau di dalam perjalanan sebelum zaygi syamsi, sebelum matahari geser alias masih jam 10 itu, beliau mengakhirkan. Jadi beliau mulai berjalan itu sebelum duhur jam 10-an. Duhurnya nanti ketika sudah sampai di perjalanan asar. Lah beliau sholat di waktu asar, digabungkan duhur sama asar di waktu asar. Kemudian wa idza tahala ba'da zaygi syamsi, tapi ketika beliau di dalam perjalanan itu setelah matahari geser, yaitu setelah duhur, beliau sholat duhur dulu digabung dengan asar di waktu yang sama, kemudian baru berjalan.
baru berjalan. Ini pernah dilakukan Nabi di maghrib dan isya juga seperti ini. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Sama saja ya, ini rukhsah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Ini kasus yang pertama, seorang yang sedang safar boleh menjamak di dalam perjalanannya, sholat yang bisa dijamak tadi. Kemudian bagi orang yang tidak safar alias mukim juga ada pembahasannya di sini. Yubahul jam'u li mukimin maridin yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun. Boleh dijamak bagi orang yang mukim yang sakit, yang kalau nanti dia sholat harus tepat waktu terus, ini akan memberikan masyaqqah, mudarat bagi dia. Mungkin sakitnya itu kumat-kumatan. Ketika pas lagi badannya enak di waktu duhur, ya sudah, duhur asar dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Jangan digabungkan jamak saja. Kosor miliknya orang yang safar, itu miliknya orang safar. Orang yang mukim nggak boleh kosor, bolehnya jamak saja. Contohnya ini, orang yang sakit, kalau nanti dia harus sholat tepat waktu terus, malah kesulitan. Mungkin dia harus istirahat lama, tidur, tiap adzan dibangunin, malah nanti nggak enak. Ketika bangun pas duhur, ya sudah, langsung disuruh sholat duhur sama asar sekalian, istirahat tidur sampai nanti waktu sholat maghrib dan isya berikutnya, biar bisa istirahat, tidak terganggu dibangunin ketika adzan terus. Wallahu ta'ala alam. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, tidak ada udzur ketakutan diserang musuh atau binatang buas, dan tidak disebabkan hujan pula. Di riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safarin, bukan gara-gara disebabkan takut, bukan pula disebabkan safar. Falam yabqa illa udrul marid. Kalau dari konteks hadis tadi, berarti tinggal udzur apa? Kok Nabi gak hujan, gak safar, gak takut, kok Nabi tiba-tiba menjamak sholatnya? Tinggal satu udzur saja, udzur sakit. Nabi dahulu sakit, kemudian beliau menjamak antara maghrib isya, duhur asar. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini berdasarkan hadis pula, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadata bil jam'i baina salatain. Nabi pernah memerintahkan perempuan yang terkena penyakit istihadah. Istihadah ini Bapak Ibu, kalau Ibu insya Allah sudah sedikit banyak paham ya, yaitu keluarnya darah, bukan darah haid. Keluarnya tiba-tiba keluar darah, bukan darah haid. Sifatnya juga beda. Keluarnya bukan di tanggal-tanggal yang biasa haid itu. Ini darah Bapak Ibu sekalian, darah penyakit. Disebutkan di hadis itu dari setan, bikin was-was perempuan biar gak sholat. Padahal darah ini tidak menghalangi untuk sholat. Perempuan yang terkena penyakit ini, dulu ada itu di zaman sahabat, lapor ke Nabi, tetap wajib sholat. Untuk memperingan, ketika sholat itu dijamak, diperintahkan untuk dijamak. Jadi kalau nanti dia mau sholat duhur ya, dibersihkan dulu darahnya, wudu, dibersihkan darahnya, kemudian dipakai pakaian sholat. Meskipun ketika sholat itu keluar darahnya terus, nggak ada masalah. Lah untuk memperingan dia, maka Nabi memerintahkan untuk menjamak sekalian, biar nanti tidak ganti baju lagi ketika jam 3 adzan asar, bersih-bersih badan lagi, sholat lagi.
nanti malah merepotkan. Wallahu ta'ala alam. Dan udzur istihadhah ini termasuk dari penyakit. Ini ya dalilnya seorang yang sakit boleh untuk menjamak sholatnya, menggabungkan maghrib dan isya, duhur dan asar. Kemudian di antara udzur yang lain selain sakit, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-mataru al-katsiru, hujan yang deras. Hujan yang deras. Alladzi yabullu thiyab, yang membasahi baju. Wa yalhaquhul mukallafu bisababihi masyaqqat. Wa yalhaquhul mukallafa bisababi al-masyaqqatun. Yang orang menunaikan sholat dengan hujan ini menemui kesulitan. Hujan gimana? Hujan deras, hujan angin. Kalau kita pergi dari rumah ke masjid tanpa payung, baju kita basah. Bahkan disebutkan oleh ulama, kalau baju ini kita peras, netes air, itu berarti deras banget. Ini boleh untuk menjamak sholat. Ini boleh untuk menjamak sholat. Bukan hujan-hujan yang kecil-kecil itu ya, gerimis itu ya. Gerimis nggak perlu payung, insya Allah kita dari rumah ke masjid nggak basah itu. Paling di atas ini aja. Kalaupun diperes nggak ada air-air yang netes. Apakah udzur ini masih berlaku di zaman ini yang ada payung, ada mantol dan rumahnya dekat? Tetap udzur ini tetap berlaku. Jamak motor di masjid-masjid boleh dilakukan, nggak ada masalah. Meskipun di zaman ini yang banyak alat-alat untuk melindungi dari hujan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, al-wahlu watin. Apa namanya itu? Ini kalau tinggal di lingkungan itu ya, pedesaan. Kalau di kota nggak ada ini karena jalannya aspal, yaitu jalannya yang tergenang air dan juga licin gara-gara tanah. Jadi habis hujan selesai, hujannya selesai, nggak ada hujan. Berangkat ke masjid, dari rumah ke masjid nggak basah. Cuman di jalan ini kalau kita nekat berangkat, kepleset ini gara-gara jalannya licin tergenang air, akhirnya memberi kesulitan di dalam melangkah. Maka kalau seperti ini orang-orang yang sudah datang ke masjid ya, ini dilakukan di masjid ya. Nanti ada catatannya. Ini dilakukan di masjid, bukan di rumah sendiri-sendiri, bukan. Ini dilakukan di masjid bersama imam rawatib. Ini udzur yang kedua, ada tanah air yang menggenang sehingga menyulitkan berjalan manusia menuju ke masjid. Misalkan di sore ini tadi hujan deras, misalkan kita berangkat dari rumah sholat maghrib ke sini, tiba-tiba ya itu tenggelam. Kok tenggelam? Jangan tenggelam ya. Jalan itu ya banjir sampai semata kaki, dan di situ ada pasir-pasir yang licin. Wah, ini kalau nanti pulang, nanti isya balik lagi, wah kepleset terus ini nanti, ya bahaya. Maka ya sudah, sekalian maghrib plus isya selesai pulang, nggak balik lagi ke masjid untuk isya nantinya karena sudah dijamak. Yang ketiga, ar-rihu syadidatu al-baridatu allati tukhriju 'anil 'adah. Angin kencang yang dingin, ini biasanya di malam hari yang tidak biasanya terjadi. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa udzur orang yang mukim boleh untuk menjamak sholatnya di masjid. Wallahu a'lam ya, ini berlaku untuk jamak yang sholat malam hari saja, yaitu sholat maghrib sama isya. Adapun sholat duhur sama asar, kalau ketemu udzur-udzur ini, wallahu a'lam tidak ada jamak karena longgar waktunya. Jam 12 adzan, duhur, hujan deras. Bisa hujannya sampai 3 jam, Pak? Enggak ya. Itu paling sejam selesai, nanti asar sudah terang benderang. Berangkat biasa enggak ada masalah. Ini berlaku untuk maghrib isya yang mana jarak maghrib dengan isya ini pendek.
Dan hujan malam hari biasanya lama daripada hujan siang hari yang masih ada matahari di sana, paling sebentar. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Cukup nggih? Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari yang disampaikan ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita akhiri. Mungkin kurang jelas. Oh nggih, monggo Mas. Nggih. Saat safar lebih dari 4 hari. Oh gitu. Bismillah. Kalau ditanya afdolnya ya, afdol sholat berjamaah di masjid bareng imam sempurna. Kapan kita nanti mengambil hak qashar kita ketika sampai di tempat tujuan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga? Mungkin satu kasus kita telat sholat, kecapean kan ya, ketiduran, waduh kok sudah jam 1 siang, ya sudah tak sholat sendiri, tak qashar, tak jamak sekalian. Nah itu. Tapi kalau kita longgar, jam 12 sudah bangun adzan, masjid terdekat terdengar, ya sudah kita berangkat ke masjid, sholat di sana, jadi makmum ya. Masa jadi imam? Jadi makmum ya. Sholat ikut makmum, imamnya sempurna. Wallahu a'lam. Kalau ditanya afdal sholat berjamaah. Sholat sendiri sholat 2 orang lebih baik dari 1 orang. Sholat 3 orang lebih baik dari 2 orang. Lebih banyak jamaahnya lebih utama. Nah, di masjid otomatis lebih banyak daripada di rumah yang mungkin 1 atau 2 tahun. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini cukup satu aja ya. Sudah terdengar adzan. Masuk waktu isya juga 42, di sini 41 ya. Kita akhiri, insyaallah kita bahas pembahasan berikutnya fi salatil jum'ah, tentang salat Jumat. 2 pekan lagi insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duduk sini. Duduk sini. Hehehe.